Ketika seseorang bertanya apa pekerjaanmu, sebenarnya mereka sedang menilai sejauh mana mereka harus menghormatimu. Ketika mereka bertanya di mana kamu tinggal, itu bukan sekadar basa-basi, melainkan untuk mengetahui apakah kamu kaya atau tidak. Dalam jamuan makan dengan lebih dari 3 orang, jangan membahas urusan pribadi. Jika lebih dari 5 orang, hindari membicarakan soal pekerjaan. Jangan pernah menceritakan semua masa lalu kepada sahabatmu, karena sahabatmu juga punya sahabat lain. Ketika meminta tolong kepada seseorang, pastikan memberikan hadiah terlebih dahulu. Mereka mungkin menolak, tapi kamu tidak boleh lupa untuk memberikannya. Wanita yang tidak punya uang, 99% pria akan berusaha keras untuk menafkahinya. Sebaliknya, pria yang tidak punya uang, 99% wanita akan mencari cara untuk meninggalkannya. Kamu mungkin tidak percaya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Di sebuah lingkungan perumahan, banyak rumah yang memelihara anjing. Suara gonggongan anjing yang berisik sering membuat tetangga merasa terganggu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pak Jang menempelkan sebuah pengumuman di lingkungan itu yang berbunyi, "Kalau miskin, jangan mengeluh soal anjing yang berisik. Kalau punya kemampuan, jual rumahmu dan pindah ke tempat lain." Pak Jang memotret pengumuman itu dan mengunggahnya ke grup chat lingkungan. Grup langsung ramai, banyak orang mengkritik pemilik anjing yang dianggap terlalu berlebihan. Setelah itu, para pemilik anjing mulai mengontrol peliharaan mereka. Ketika konflik tidak bisa diselesaikan secara langsung, ciptakan konflik baru agar semuanya saling menyelesaikan sendiri. Apakah trik Pak Jang selesai sampai di sini? Tidak, masih ada yang lebih menarik. Seorang pedagang meminjam uang sebesar 500 juta rupiah dari anak Pak Jang. Surat perjanjian utang sudah dibuat, tapi ketika jatuh tempo, anak Pak Jang baru menyadari bahwa surat itu hilang. Hal ini membuatnya sangat khawatir, karena tanpa surat utang, si peminjam pasti tidak akan mau membayar tepat waktu. Setelah mendengar masalah itu, Pak Jang berkata kepada anaknya, "Tulis surat kepada pedagang itu, katakan bahwa pada saat jatuh tempo, dia harus membayar 600 juta rupiah yang dia pinjam." Anaknya bingung dan bertanya, "Surat utang saja sudah hilang, 500 juta saja belum tentu bisa ditagih. Bagaimana mungkin dia mau membayar 600 juta? Pak Jang menjawab, "Ikuti saja saranku, pasti berhasil." Setelah surat dikirim, anaknya segera menerima balasan dari pedagang tersebut. Dalam surat balasannya, pedagang itu menulis dengan jelas, "Jumlah uang yang saya pinjam adalah 500 juta, bukan 600 juta. Ketika waktunya tiba, saya pasti akan membayarnya kembali." Keunggulan terletak pada cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan atau emosi. Tanpa pola pikir yang cerdas, mustahil untuk menciptakan kekayaan yang besar. Di dunia ini, hal yang benar-benar tak ternilai bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan cara berpikir yang membuat orang lain kagum dan menghormati.